mencatat dia dan rakyatnya seluruhnya, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri secara terang benderang pada saat itu terjadi yang namanya bulan terbelah, saudara. Artinya apa? Ketika Rasulullah belah bulan, orang-orang kafir Quraisy nggak terima. Oh, ini sihirnya Muhammad, bulan tidak terbelah, mata kita yang disihir supaya seolah-olah bulan terbelah. Ini cuma sihir Muhammad. Muhammad bohong, tidak mungkin bulan terbelah. Saudara, ternyata Allah sempurnakan cahayanya di akhir zaman. Terbukti secara ilmiah bahwasanya pada saat itu yang melihat bulan terbelah bukan cuma di Arab, tapi seluruh dunia menyaksikan terbelahnya bulan. Tidak lain dan tidak bukan sebagai kebesaran Sayyiduna Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu mukjizat Nabi hebat atau tidak? Mukjizat Nabi luar biasa atau tidak? Mukjizat Nabi agung atau tidak? Jika demikian, siap kita bela agama Nabi? Siap perjuangkan agama Nabi? Siap mati untuk agama Nabi? Takbir! Mau sampai situ Pak Bu, masih ada lagi bukti kalau Nabi Muhammad ternyata dulu jauh lebih canggih dari sekarang, saudara. Saya kasih satu bukti lagi. Kalau di zaman sekarang orang bisa mengeluarkan air dari perut bumi, betul? Orang bisa keluarkan air dari tanah, bisa keluarkan minyak dengan tambangnya, saudara. Dia keluarkan air dari perut bumi, dari tanah dikeluarkan dengan jet pump, saudara. Bangga manusia bisa menemukan teknologi untuk mengeluarkan air dari perut bumi. Itu sekarang abad ke-20 Pak Bu. Ternyata dulu 1400 tahun yang lalu, sebelum manusia mengenal sains, Rasulullah bukan lagi keluarkan air dari perut bumi, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jauh lebih canggih, yaitu Rasulullah keluarkan air dari jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, orang keluarkan air dari bumi, dari tanah, sama keluarkan air dari jari, lebih hebat mana? Orang kompak lebih hebat mana? Orang keras lebih hebat mana? Dari jari, saudara. Dan itu kejadiannya bukan sekali dua kali Pak Bu, beberapa kali kejadiannya. Salah satunya pada saat Amul Hudaybiyah, tahun perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu terjadi kekeringan. Sahabat sulit untuk mencari air minum dan mencari air untuk wudhu. Akhirnya para sahabat mengadu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sahabat ngadu kepada Nabi, Rasulullah perintahkan sahabat untuk ambil wadah air Pak Bu. Diambil wadah air. Akhirnya Rasulullah letakkan tangannya di atas wadah tersebut. Pada saat itu mengalirlah air dari jarinya baginda Nabi besar Muhammad. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, waktu itu yang hadir kurang lebih ada 105 orang, saudara. 105 orang sahabat. Tapi semua yang hadir di situ, mereka bisa wudu dengan air yang keluar dari jari Nabi, dan mereka bisa minum sampai kenyang, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, saudara, "Lau kunna mi'ata alaf lakafana." Jangankan jumlah kami 105, andai kata pada saat itu saudara jumlah kami 100.000, jangankan 100, andai kata jumlah kami 100.000, saking berkahnya, saking banyaknya air yang keluar dari jari Nabi, lakafana, maka air tersebut akan cukup untuk kita semua, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jawab dong kompak. Kalau begitu mukjizat Nabi hebat atau tidak? Mukjizat Nabi mulia atau tidak? Mukjizat Nabi agung atau tidak? Mukjizat Nabi besar atau tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, oleh karena itu saudara, sebetulnya masih banyak lagi, tapi saya nggak bisa paparkan satu persatu karena waktu kita terbatas. Ada hal lain yang harus kita sampaikan, saudara.
Tapi dari dua ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya saudara, betul apa yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, nahnu qaumun azzana Allah bil Islam, faman ibtaghal izzata min ghairihi adallahu Allah. Kita ini adalah kaum, Allah itu muliakan kita dengan Islam, Allah angkat kita dengan keislaman kita saudara. Allah sudah subhanahu wa ta'ala istimewakan kita karena Islam saudara. faman ibtaghal izzata bi ghairihi, kata Sayyidina Umar, barang siapa yang mencari kemuliaan dari selain Islam dari umat ini, dia lebih bangga dengan peradaban baratnya, dia lebih bangga dengan peradaban negeri Cinanya saudara, bangga dengan yang lain, sampai dia tinggalkan keislamannya, dia minder dengan keislamannya, adallahullah, maka akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saudara. Makanya saya jadi teringat dulu waktu saya kuliah di Al-Ahqaf, kuliah S1 di Al-Ahqaf University Yaman saudara. Waktu itu saya kebetulan, saya biasanya sholat Jumat di Masjid Jami' Tarim. Kebetulan waktu itu saya sholat Jumat di Masjid Raudhah, tempat khutbah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Umar bin Hafid dari Tarim saudara. Kebetulan waktu itu beliau yang khutbah. Saya masih ingat waktu itu sekali terngiang-ngiang itu di benak saya. Apa-apa kata beliau? Beliau pernah menyampaikan satu fakta sejarah yang luar biasa dalam khutbahnya saudara. Jadi kalau zaman sekarang kita bangga luar biasa anak-anak kita sekolah di Eropa. Oh, kalau ada anak sekolahnya di Eropa bangga luar biasa. Anaknya sekolah di mana Pak? Di Oxford. Oh, di Oxford. Anaknya sekolah di mana? Di Sorbonne. Di Sorbonne, Prancis. Anaknya sekolah di mana? Harvard University. Oh, Harvard. Di Eropa, di Amerika, di Inggris, di tempat-tempat lainnya, di Jerman, bangga luar biasa saudara. Kenapa kebanggaan itu bisa muncul? Karena memang saat ini kemajuan teknologi adanya di sana saudara. Tapi ternyata ada fakta sejarah yang menarik. Dulu di masa-masa kejayaan umat Islam, di saat ilmuwan-ilmuwan itu yang menemukan rumusan-rumusan dasar ilmu pengetahuan dari karangan Islam, pada saat itu saudara, ternyata waktu itu Pak Bu, orang-orang Eropa mereka bangga luar biasa kalau anak-anaknya sekolah di tempat Islam saudara. Zaman dulu itu anak-anak Eropa ditanya, kamu sekolah di mana? Oh, di Baghdad. Oh, Baghdad, kota ilmu, kota peradaban, tempatnya ilmu, tempat umat Islam. Kamu sekolah di mana? Di Basro. Oh, Basro, kota ilmu, kota peradaban, kota pengetahuan, kota sains, tempat umat Islam. Kamu sekolah di mana? Oh, di Andalusia. Andalusia, kota ilmu, kotanya umat Islam. Bangga luar biasa saudara. Tapi sekarang kenapa kok keadaannya bisa terbalik? Hampir di semua sektor kita kalah Pak Bu. Coba Bapak Ibu jawab yang jujur, jawab yang jujur, jawab yang jujur. Dari segi ekonomi kita kalah nggak dengan orang kafir? Jawab yang kompak, kalah atau tidak? 9 dari 10 orang paling kaya di Indonesia itu non muslim saudara. Padahal orang Islam lebih dari 200 juta orang saudara. Ini fakta, tidak bisa dinafikan. Dari segi yang lain, dari segi teknologi kita kalah nggak dengan orang kafir? Kalah. Handphone yang kita pakai bukan buatan kita, kulkas yang kita pakai bukan buatan kita. Saya dari Jakarta kemari naik pesawat, pesawatnya bukan buatan muslim. Saya dari Palu kemari naik mobil, mobilnya bukan buatan muslim. Kalah dari segi teknologi. Dari segi perpolitikan dunia saudara, tadi saya katakan 5-5-nya negara paling kuat di PBB bukan negara Islam saudara. Kenapa bisa demikian? Kenapa keadaannya bisa begitu terbalik Pak Bu? Dulu Islam begitu kuat sampai mereka bangga kalau anak-anaknya sekolah di tempat Islam. Tapi sekarang kenapa keadaannya bisa terbalik? Karena dulu mereka pegang teguh ajarannya Sayyidina Muhammad saudara. Tapi sekarang kita tinggalkan ajarannya Sayyidina Muhammad saudara. Ketika kita tinggalkan ajaran Nabi, ibadallah, seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang yang beriman, segeralah kalian menjawab panggilan Allah, menjawab panggilan Rasul
Apa yang Allah perintahkan, jalankan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Apa yang Nabi perintahkan, jalankan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Segera jalankan perintah Allah dan Rasul. Kenapa? Idza da'akum lima yuhyikum, karena dibalik perintah Allah dan Rasulnya, di situ ada kehidupan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Di situ ada kemenangan kita. Di situ ada kesejahteraan kita, saudara. Saya mau tanya, ini janji Allah, jawab yang jujur, orang Ampana yang beriman. Janji Allah pasti benar atau mungkin benar? Orang kompak, pasti benar atau mungkin benar? Pasti benar atau mungkin benar? Pasti benar, saudara. Lantas bagaimana, Habib, caranya supaya kita kembali dapat pertolongan Allah, supaya umat ini kembali mulia, saudara? Beritahu kami caranya, saudara. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sudah memberitahu caranya, bagaimana supaya umat ini bisa kembali dapat pertolongan Allah. Faqala ta'ala, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Manakala kalian bela agama Allah, maka di situ Allah akan membela kalian, saudara. Kalau kita baca pakai kacamata ilmu bahasa Arab, ada jawab, ada syarat, ada jawab syarat. Artinya apa? Kalau kita balik, Pak Bu, kalau kalian pengen dapat pertolongan Allah, orang Ampana mau nggak dapat pertolongan Allah? Umat Islam mau nggak dapat pertolongan Allah? Oh, kalau pertolongan Allah udah datang, Pak Bu, yang sulit dalam sekejap bisa jadi mudah, yang kecil bisa jadi besar, yang terburuk bisa jadi paling atas, saudara. Yang miskin bisa jadi kaya, yang sakit bisa sembuh, saudara. Kenapa bisa begitu, saudara? Pertolongan Allah. Allah maha mampu untuk melakukan segalanya. Tapi bagaimana caranya untuk dapat pertolongan Allah? Kalau kita pengen dapat pertolongan Allah, kata Allah Ta'ala, maka syaratnya tansurullah, harus bela agama Allah. Ada yang mengatakan kepada saya, Habib, tapi saya bukan ustadz, tapi saya bukan kiai, tapi saya bukan tuan guru, tapi saya bukan laskar FPI, Habib. Bagaimana caranya saya bela agama Allah? Saya nggak bisa bela agama Allah, Habib. Ngurus diri sendiri saja saya belum selesai. Bagaimana caranya saya bela agama Allah? Saudara, kalau kita lihat ayat tadi, Allah nggak mengkhususkan dengan satu cara model pembelaan. Allah katakan in tansurullah, kalau kalian bela agama Allah dengan apapun caranya, saudara, apapun yang kalian miliki, dengan apapun yang kalian bisa, bagaimanapun caranya, bela agama Allah. Mulai dari diri kita sendiri, bela agama Allah dalam diri kita, Pak Bu. Lihat sejauh mana kita taat terhadap perintah Allah, sejauh mana kita jauhi larangan Allah. Bela agama Allah terhadap diri kita. Jangan sampai ada yang teriak-teriak bela agama Allah tapi sholatnya masih bolong-bolong, saudara. Jangan sampai ada yang teriak-teriak bela agama Allah tapi masih pacaran, saudara. Udah gitu masih muda, pacarannya manggilnya Abi Umi lagi, saudara. Masya Allah. Bela agama Allah mulai dari diri kita. Karena ibadallah, maaf Pak Bu, saat ini zaman sekarang banyak orang yang lebih takut kamera CCTV daripada sama Allah, saudara. Takut kamera CCTV. Tahu kamera CCTV, Bu? Kamera yang buat ngerekam itu biasanya di pojok Indomaret, Alfamaret, saudara. Ditanya sama saya, kamu kenapa nggak nyolong di Alfa, nyolongnya di tempat lain? Iya, soalnya di Alfa ada CCTV, Habib. Kalau di warung biasa kan nggak ada CCTV. Di ATM ada CCTV, Habib. Kalau di tempat lain kan nggak ada CCTV. Saudara, dia lupa CCTV Allah itu jauh lebih canggih, saudara. 24 jam gerak-gerik kita direkam oleh CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih hebatnya lagi, Pak Bu, kalau CCTV manusia itu disetelnya di dunia, yang nonton paling cuma 3 orang, security, operator, sama korban yang nonton, saudara. Paling kalau mau dikasusin, tambah polisi sama penyidik yang nonton. Itu kalau di dunia. Tapi di akhirat, CCTV Allah, ketika kita melakukan sesuatu, akan dipertontonkan di yaumil qiyamah. Seluruh manusia menyaksikan. Na'udzubillah, amin. Mudah-mudahan Allah tutup aib-aib kita semua. Allah ampuni dosa-dosa kita semua.
Amin ya Rabbal. Makanya ini ingat-ingat Pak Bu, ingat-ingat yang muda-muda khususnya ini. Kalau lagi sendiri mau maksiat, ingat kira-kira udah siap atau belum nih? Yang kita lakukan sekarang nanti dipertontonkan di hari kiamat. Anak-anak muda mau pacaran, pacarnya dibawa ke rawa-rawa, saudara. Dipikir nggak ada yang lihat, nggak ada yang menyaksikan. Padahal CCTV Allah merekam. Mau berzina, padahal CCTV Allah merekam. Kira-kira udah siap atau belum? Kalau anda berzina, perzinahan anda nanti dipertontonkan di yaumil qiyamah, saudara. Na'udzubillah min. Nah, kemudian mulai dari ke keluarga, Pak Bu, dari diri sendiri, mulai ke keluarga, lihat anak-anak kita. Bagaimana anak kita sholatnya sudah baik atau belum? Tutup auratnya sudah baik atau belum? Bagaimana istri-istri kita, sholatnya sudah baik atau belum? Tutup auratnya sudah baik atau belum? Sudah ngaji belum ke majelis ta'lim? Sudah dekat nggak dengan para ulama supaya diberi bimbingan? Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kita renungkan sama-sama. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Nanti Pak Bu, anak kita, istri kita, suami kita, adik kita, bapak kita yang kita cintai di dunia, yang begitu kita perjuangkan di dunia, pagi, siang, malam kita cari nafkah untuk mereka. Yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Nanti di hari kiamat itu jadi musuh kita, saudara. Kok bisa Habib? Gimana caranya bisa jadi musuh? Itu kan kita cinta, kok bisa jadi musuh di hari kiamat? Iya, lihat tafsir Tabari, saudara. Ada bapak sudah enak masuk surga, tahu-tahu anak perempuannya di neraka. Anak perempuannya gak terima, ya Allah, saya ini masuk neraka ya Allah karena saya berzina. Saya berzina karena saya pacaran, orang tua saya mengizinkan ya Allah, orang tua saya tidak melarang ya Allah. Artinya saya masuk neraka karena orang tua saya seret orang tua saya ke neraka ya Allah. Akhirnya bapak masuk neraka gara-gara putrinya. Na'udzubillah min. Suami sudah enak-enak di surga, istrinya di neraka. Istrinya ngadu, ya Allah, saya ini masuk neraka karena sholat saya suka saya tinggalkan ya Allah. Saya suka keluar rumah nggak pakai jilbab, aurat saya terbuka ya Allah. Tapi suami saya membiarkan ya Allah. Suami saya diamin saya, suami saya nggak tegur. Kalau urusan pribadi baru ditegur sama suami saya. Tapi urusan saya nggak sholat, suami saya nggak tegur. Urusan saya nggak pakai jilbab, suami saya nggak tegur. Ya Allah, saya masuk neraka karena suami saya seret suami saya ke neraka ya Allah. Akhirnya suami masuk neraka gara-gara istri. Na'udzubillah min. Kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Anak yang kita ajarin ngaji, kita ajarin baca Quran, dekat dengan para ulama. Ya Allah, ya Rabb, saya nggak pengen sampai saya meninggal anak saya nggak bisa ngajiin saya, cuma disetel kaset doang ya Allah. Saya nggak pengen itu ya Allah. Makanya ini anak saya didik baca Al-Quran ya Allah. Itu nanti yang akan dikumpulkan bersama kita di surga, saudara. Teman kita yang ajak kita ke majelis ta'lim, diajak duduk, diajak baca sholawat, teman kita yang mengingatkan kita pada saat kita maksiat, kita ditegur, itu betul teman-teman kita di yaumil qiyamah, saudara. Makanya mudah-mudahan berkatnya kumpul pada pagi hari ini, kita dikumpulkan nanti bersama keluarga kita di akhirat bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Jadi mulai dari diri sendiri Pak Bu, lanjut ke keluarga. Karena kalau kita mau memenangkan Islam, memperjuangkan Islam, ibarat bangun sebuah bangunan. Sebuah bangunan tidak akan pernah berdiri kecuali dimulai dari batu-batu kecil, kemudian batu-batu bata, dari bata sampai berdiri menjadi sebuah bangunan, saudara. Begitu juga sebuah masyarakat muslim yang baik, yang maju, yang unggulan, dimulai dari personal diri kita, ibarat pasirnya, saudara. Kemudian batu-batu bata ibarat keluarganya. Semakin banyak keluarga yang baik, maka akan terbangun sebuah masyarakat yang baik. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Sampai di situ Pak Bu. Bela agama Allah dengan profesi masing-masing.
yang dia punya ilmu kedokteran, dokter bela agama Allah dengan ilmu kedokterannya. Itu orang-orang miskin, saudara. Mereka nggak bisa berobat, mahal biaya obat, tidak mampu, saudara. Pakai BPJS terlalu sulit terkadang prosesnya, saudara. Bantu mereka, itu namanya bela agama Allah. Yang pengusaha bela agama Allah dengan hartanya. Ini majelis taklim butuh biaya, masjid sedang renovasi butuh biaya, madrasah butuh biaya, cabang-cabang al khairat butuh biaya, saudara. Panti-panti asuhan butuh biaya, banyak anak miskin yang putus sekolah butuh biaya. Lanjutkan sekolah mereka, itu namanya bela agama Allah. Nggak sampai di situ, Pak Bu. Ada yang bisa bela agama Allah dengan pesantrennya, kiai bela agama Allah dengan pesantrennya. Yang punya madrasah bela agama Allah dengan madrasahnya. Didik generasi penerus bangsa, saudara. Ada juga yang bisa bela agama Allah ketika agama dihina, dia turun ke Jakarta seperti yang terjadi di 212, kemudian lanjut reuni 212, lebih dari 7 juta kumpul turun ke Jakarta. Untuk apa, saudara? Untuk bela agama Allah. Kalau kau bisa demikian, bela agama Allah dengan cara itu, saudara. Dan ada lagi, Pak Bu, yang mesti kita sama-sama paham. Ada orang yang dia bisa bela agama Allah cukup dengan tanda tangannya, saudara. Siapa yang bisa bela agama Allah dengan tanda tangannya? Pejabat. Pejabat tuh kalau mau bela agama Allah nggak perlu repot-repot, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu turun ke jalan, saudara. Pejabat kalau mau bela agama Allah cukup pakai tanda tangannya, saudara. Betul? Makanya pakai itu tanda tangan, mumpung jabatan masih aktif, pakai tanda tangan untuk bela agama Allah, untuk memperjuangkan umat. Jabatan cuma sebentar, jabatan paling cuma 5 tahun, itu pun kalau di tengah-tengah KPK tidak datang, saudara. Betul apa betul? Cuma sebentar jabatan, pakai untuk bela agama Allah. Sayyidina Umar ibn Khattab, Pak Bu, pernah mengatakan, innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terkadang mencegah terjadinya sebuah kemunkaran dengan perantara tangan kekuasaan lebih ampuh daripada mencegah kemunkaran dengan Al-Quran, saudara. Apa maksudnya? Saya nggak paham, Habib. Maksudnya, saudara, kadang-kadang ada kemunkaran yang kita cegah pakai Al-Quran nggak bisa, diceramahin nggak bisa, dibacain hadis, dia tetap mungkar, saudara. Tapi begitu pada tangan kekuasaan, sebentar langsung hilang. Saya kasih contoh yang gampang, Pak Bu. Dulu di Jakarta ada tempat namanya Alexis. Tahu Alexis? Pernah dengar Alexis? Itu Ahok, Pak Bu. Tahu Ahok? Fir'aun mini, saudara. Ahok itu pernah mengatakan, kata Ahok, surga bukan di telapak kaki ibu. Kata Ahok, tapi surga ada di lantai sekian Alexis, saudara. Ahok ngomong begitu. Itu saking lengkapnya di Alexis. Pelacurnya ada, mirasnya ada, judinya ada, segala macam. Pelacurnya mulai dari yang lokal sampai yang impor, saudara. Habib tahu dari mana? Jangan-jangan pernah masuk, Habib ya? Bukan. Saya tahu kita punya intel, punya mata-mata dari FPI, saudara. Itu habaib, ulama, kiai, tuan guru FPI menutup setengah mati gak bisa-bisa. Bertahun-tahun habaib ceramah sampai mulut berbusa nggak didengerin, yang ziarah ke Alexis makin rame, saudara. Kiai ceramah nggak mempan, laskar turun nggak mempan, nggak bisa kita tutup, saudara. Bahkan kita berhadapan dengan aparat, berhadapan dengan konglomerat, berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan preman-preman, saudara. Luar biasa, perjuangan tidak mudah. Begitu Allah kasih Jakarta gubernur yang baik, Bapak Anies Baswedan, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Amin ya Rabbal. Begitu Allah kasih Jakarta gubernur yang baik, sebelum Pak Anies naik, buat perjanjian dengan umat Islam. Pak Anies, Anda nanti kalau naik, Anda sekarang kita dukung. Tapi syaratnya kalau Anda naik, Anda harus melakukan hal-hal yang bersifat kemaslahatan untuk umat Islam. Bikin perjanjian hitam di atas putih, tanda tangan Pak Anies, saudara. Akhirnya
Salah satu yang Pak Anies harus lakukan, nanti Pak Anies di Jakarta harus berantas tempat-tempat maksiat. Yang pertama yang harus diberantas Alexis, itu tempat biangnya maksiat, saudara. Akhirnya alhamdulillah, begitu Ahok longsor dan lengser, Anies Baswedan naik jadi gubernur. Nggak butuh waktu lama, saudara. Nggak pakai banyak teriak, nggak pakai demo-demo, nggak pakai bawa senjata, cuma modal pulpen sama kertas, Pak Bu. Cuma modal pulpen dan kertas, dalam sekejap beliau berhasil menutup Alexis, saudara. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya, punya gubernur bisa nutup tempat maksiat, bagus atau tidak? Mantap atau tidak? Dukung atau jangan? Sampai di situ, Pak Bu. Dulu di Jakarta, sebelum Ahok Fir'aun ini jadi gubernur, saudara, itu di Jakarta, di Monas, sering ada tablik akbar. Nurul Mustafa, Majelis Rasulullah, bikin maulid yang hadir ratusan ribu, saudara. Mereka nangis, minta untuk keselamatan bangsa, supaya aman dari musibah. Ratusan ribu yang hadir bikin di Monas, nggak pernah diganggu, saudara. Begitu Ahok jadi gubernur, langsung dia larang tablik akbar di Monas, saudara. Bahkan apa dia katakan, Pak Bu? Apa dia katakan? Oh, itu panitia-panitia yang bikin tablik akbar di Monas, itu cuma pengen nyari duit doang, saudara. Saya mau tanya, dia ngomong seperti ini kurang ajar atau tidak? Kurang kompak, kurang ajar atau tidak? Dia larang tablik akbar di Monas, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Allah naikkan Anies Baswedan, nggak pakai lama-lama, saudara, langsung beliau izinkan. Sampai sekarang hampir setiap bulan di Jakarta ada tablik akbar di Monas, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, kemarin saya hadir ceramah di Al-Hawi, saya hadir acara di Al-Hawi, saudara, di Condet. Kebetulan Pak Anies Baswedan hadir, beliau sambutan. Di akhir sambutannya di Al-Hawi, di tempat Maulid para habaib, apa dia katakan, saudara? Saya berdiri di sini sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya untuk memastikan bahwasanya syiar-syiar Islam harus betul-betul berjalan di Jakarta, saudara. Dan saya berdiri di sini untuk memastikan bahwasanya nilai-nilai syariat harus hidup di tengah-tengah masyarakat Jakarta, saudara. Takbir, takbir. Saya mau tanya, punya gubernur ibu kota seperti itu bangga atau tidak? Bangga atau tidak? Senang atau tidak? Bersyukur atau tidak? Pak, sekarang tanda tanyanya, kenapa Jakarta bisa dapat gubernur seperti Anies, saudara? Tapi tanda tanya lebih besar lagi, besar, besar. Kenapa kok sebelumnya Jakarta bisa dapat gubernur seperti Ahok, saudara? Jawabannya, karena umat Islam yang milih Anies untuk jadi gubernur, saudara. Jakarta 90% penduduk Islam, Muslim, saling menghormati, saudara. Kita nggak boleh menyudutkan agama lain, saudara, karena agamanya wajib untuk saling menghormati satu sama lain. Tidak boleh selama mereka tidak mengganggu, tidak boleh kita ganggu agama lain. Nabi melarang kita untuk melarang orang-orang yang beda agama. Mereka yang bukan saudara kita seagama adalah saudara kita sebangsa setanah air. Mereka yang bukan saudara kita seagama adalah saudara kita sama-sama manusia. Alhamdulillah. Tapi kenapa Anies Baswedan yang seperti itu bisa naik di tengah-tengah umat Islam, saudara? Karena realistis. Saat ini pemilihan pemimpin pakai sistem demokrasi terbuka, saudara. Yang dinaikkan, yang dipilih oleh rakyat, dia yang jadi pemimpin. Jadi pemimpin saat ini bukan rakyat yang butuh pemimpin. Kalau sudah waktunya menjadi pemimpin, rakyat yang pemimpin yang butuh kepada rakyat. Betul? Yang mana yang dipilih oleh rakyat, dia yang naik, saudara. Kenapa Anies bisa naik? Karena umat Islam yang dorong dia buat naik, saudara. Tapi sebelumnya kenapa Ahok bisa naik? Karena umat Islam juga yang bikin Ahok naik, saudara. Umat Islam yang milih dia, umat Islam yang bikin dia naik, saudara. Akhirnya begitu jadi, dia nista agama, dia hancurkan Pancasila, dia rusak kebinekaan dengan penistaan agama yang dia lakukan. Baru umat Islam nyesel, saudara. Betul atau betul?
Betul apa betul? Artinya ibadah Allah. Dari sini saya pengen mengingatkan bahwasanya ini maulid-maulid yang kita adakan di berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke saudara, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Ada yang dihadiri 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 saudara, sampai yang dihadiri jutaan saudara, seperti yang di Monas kemarin 212 maulid paling besar di dunia, dihadiri 10 juta orang saudara, baca maulid lengkap di acara tersebut saudara. Maulid yang ada ini jangan cuma jadi sekedar seremonial, acara makan bubar, jangan saudara, tapi maulid yang ada harus menjadi ajang untuk konsolidasi, ajang untuk mempersatukan suara umat, ajang untuk merubah maulid ini menjadi kekuatan saudara, bahwasanya mereka para pejabat tidak bisa naik kecuali kalau rakyat menginginkan mereka naik saudara, kecuali kalau dipilih oleh rakyat. Makanya di mana tempat umat Islam dengan momentum maulid ini wajib bersatu. Jangan sampai ada pejabat-pejabat yang masuk ke parlemen, yang masuk menduduki kursi-kursi legislatif, yudikatif, eksekutif, kecuali mereka yang peduli terhadap agama saudara. Setuju? 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 Ini bukan kata saya, kata Bung Karno Pak Bu. Bung Karno pernah mengatakan demikian, ini konstitusional. Bung Karno pernah mengatakan dalam pidatonya, kata Bung Karno, hei kalian umat Islam, kalau kalian pengen nilai-nilai Islam masuk ke dalam undang-undang dan itu perkara konstitusional, kalian gak usah rubah negara, kalian gak usah makar, kalian gak usah berontak, gak usah merubah sistem negara, wadahnya sudah ada, cukup kalian penuhi itu parlemen-parlemen kalian dengan orang-orang yang peduli dengan syariat Islam. Maka dalam sekejap saudara, dalam sekejap nilai-nilai Islam bisa masuk ke dalam undang-undang kita. Alhamdulillah. Saya kasih contoh Pak Bu, bagaimana pentingnya berjuang menggunakan hak konstitusi saudara. Saya kasih contoh. Di sini ada yang sekolah di SMP negeri atau tidak? Ada yang sekolah di SMA negeri atau tidak? Ada. Di SMP SMA negeri pelajaran agama Islam seminggu berapa jam? Hah? 2 jam saudara. Betul? Betul? Cuma 2 jam. Coba Bapak Ibu jawab yang jujur. Pelajaran agama seminggu cuma 2 jam, pelajaran akhlak seminggu cuma 2 jam, cukup atau tidak? Kurang kompak, cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Saudara, mereka para penerus bangsa, anak-anak kita belajar agama, belajar akhlak seminggu cuma 2 jam, mau jadi apa masa depannya saudara? Terus timbul tanda tanya, Habib, bagaimana ini caranya supaya nggak 2 jam lagi, supaya tambah minimal 7 jam ke, minimal 6 jam ke, minimal 8 jam ke, bagaimana caranya? Apa bisa kita tambah cuma dengan zikir saudara? Gak bisa. Apa bisa kita tambah cuma dengan sholawatan saudara? Gak bisa. Zikir bagus, sholawatan bagus, doa silahul mu'min, doa itu senjata untuk mukmin, tapi tawakal harus dibarengin dengan ikhtiar, mesti dibarengin dengan usaha. Bagaimana cara usahanya Habib? Orang-orang yang megang wewenang untuk buat kurikulum, untuk bikin undang-undang, harus orang-orang yang peduli dengan agama saudara. Betul? Makanya besok-besok kalau ada yang datang caleg atau siapapun minta didukung, Habib minta didukung dong, minta dukungannya, tolong suara umat digerakkan untuk mendukung. Tanya dulu, kamu mau didukung, kamu apa yang mau kamu lakukan? Mau ngasih uang? Saya nggak butuh uang, politik praktis haram. Saya nggak mau memperjuangkan suara umat karena uang doang saudara. Nasib umat diperjuangkan karena uang, haram, tidak boleh saudara. Kamu mau maju, apa yang kamu mau perbuat? Undang-undang apa yang kamu mau perjuangkan? Kebijakan apa? Kamu memperjuangkan majelis-majelis taklim atau tidak nanti di dalam parlemen? Kamu memperjuangkan madrasah atau tidak di parlemen? Kamu memperjuangkan supaya miras dilarang atau tidak? Oh, kalau dia katakan iya Habib, saya tanda tangan sekarang sama Habib, hitam di atas putih, kita kontrak politik, kita bersumpah Habib, saya bersumpah
Kalau Habib dukung nanti, manakala saya masuk ke parlemen, saya akan galang kekuatan di parlemen. Saya akan ajak yang lainnya untuk mengupayakan supaya minuman keras dilarang, untuk mengupayakan supaya jam pelajaran agama ditambahkan, saudara. Saya akan mengupayakan supaya, saudara, undang-undang kerukunan agama betul-betul disetting dengan baik, supaya tidak ada umat agama manapun yang terganggu di Indonesia. Saya akan mengupayakan, Habib, supaya penista agama tidak boleh dibiarkan di negeri ini, saudara. Artinya, manakala dia betul-betul maju, ingin memperjuangkan kemaslahatan umat, dukung, saudara. Tapi kalau maju cuma ingin jabatan saja, dia beli suara umat dengan uang, saudara. Demi Allah, umat Islam tidak boleh dibodohi, tidak boleh kita biarkan masuk mereka yang tidak peduli dengan Islam, saudara. Makanya saya mau tanya, kira-kira semua yang ada di sini umat Islam semuanya siap bersatu? Orang kompak siap bersatu, siap rebut parlemen kita, siap perjuangkan parlemen kita, siap masukkan nilai-nilai agama dalam undang-undang kita, siap semuanya jihad konstitusi. Semua angkat tangannya, semua angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Ini saya mengatakan gini, Pak, risikonya nggak mudah, Pak. Saya mengatakan begini, nggak menutup kemungkinan besok-besok saya akan dicari, kasus saya dicari-cari, saya bisa dipenjara, Pak, Bu, kalau ada orang yang nggak suka, saudara. Kalau ada orang yang merasa terganggu kepentingan money politiknya, kepentingan politik pribadinya, karena dengan seperti ini umat jadi paham mana yang betul-betul ingin kemaslahatan umat, mana yang cuma pengen jabatan doang, saudara. Dengan seperti ini nggak menutup kemungkinan saya bisa besok dibunuh, saya besok bisa dihalangi. Di Manado saja kemarin saya sudah dihalangi, saya mau dibunuh sama Habib Bahar, kita berdua mau dibunuh, saudara. Terang-terangan mereka bawa senjata di depan muka kita, saudara. Mereka nggak peduli. Ini saya mengatakan gini, resikonya nggak gampang. Karena Muhammad Nasir dulu pernah mengatakan, Pak Bu, apa kata Muhammad Nasir? Umat Islam kalau beribadah akan didukung, Pak Bu. Umat Islam mau beribadah, mau zikir, mau tirakat, bagaimanapun pasti akan didukung, saudara. Tapi kalau umat Islam sudah berekonomi, akan diawasi, saudara. Ini udah mulai bikin mart umat Islam bareng ini. Akhirnya nanti mart-mart kita nggak laku, diawasi, digembosi supaya bagaimana martnya tidak laku. Umat Islam beribadah didukung, umat Islam berekonomi diawasi. Tapi kalau umat Islam sudah berpolitik, saudara, akan dicabut sampai akar-akarnya, saudara. Kenapa? Karena kalau umat Islam sudah sadar pentingnya memperjuangkan agama lewat jalur konstitusi, ibadallah, maka mereka yang punya kepentingan akan tergeser karena kekuatan umat, saudara. Jakarta sudah jadi bukti bagaimana kekuatan uang yang begitu besar. Sembako disebar sebanyak-banyaknya, uang disebar sebanyak-banyaknya. Tapi karena umat Islamnya sudah sadar, umat Islamnya sudah ingin perubahan, maka suara umat Islam tidak diberi lagi, saudara. Begitu juga sekarang kita keliling ke berbagai daerah. Saat ini umat Islam mesti sadar bahwasanya sudah waktunya suara umat Islam tidak boleh jatuh kecuali kepada tangan-tangan yang akan memperjuangkan Islam di parlemen, saudara. Makanya saya nggak peduli, saya nggak peduli dengan apa yang kami perjuangkan. Penuh resiko, mungkin akan dicaci, dimaki, dihina, diintimidasi, saudara. Kami para habaib, kami sudah biasa dibunuh, saudara. Datuk-datuk kami sudah terbiasa dibunuh. Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, al-qatlu lana adah wal karamah indallah syahadah. Kami sudah biasa dibunuh, kematian adalah syahid mulia bagi kami. Makanya saya nggak peduli, saudara. Kita akan tetap perjuangkan untuk NKRI. Kita cinta NKRI, kita ingin kebaikan NKRI. Semua rakyat NKRI, apapun agamanya, apapun sukunya, harus makmur, tidak boleh dizalimi, saudara. Karenanya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah, dibunuh, dicaci, dimaki, difitnah. Kami tidak akan pernah mundur untuk perjuangkan agama ini, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya semua umat Islam semuanya siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga NKRI, siap jaga kerukunan beragama, siap jaga bangsa Indonesia. Semua angkat tangannya, semua angkat tangannya. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Nah, terakhir sebelum saya tutup ceramah saya, masih semangat? Betul? Udah siap? Lanjut? Nanti sayur keburu dingin.
Lanjut terus. Masih semangat. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saudara, dengan hak konstitusi yang saya miliki dan yang kita semua miliki di negara demokrasi ini, saudara, saya jujur, dengan hak konstitusi yang kami miliki, kita keliling, saudara, di berbagai daerah. Saya sampaikan masalah 2019 ganti, 2019 ganti. Menyampaikan ini adalah hak konstitusi kita, saudara. Betul? Betul. Ada yang tanya sama saya, Habib, kenapa sih semangat banget ganti presiden? Oh, jangan-jangan Habib dapat uangnya dari Prabowo ya? Oh, jangan-jangan Habib dapat mobil ya dari Prabowo ya? Oh, jangan-jangan Habib dapat tanah ya? Oh, Habib dijanjiin jabatan nih. Kalau Prabowo naik nanti Habib jadi menteri, jangan-jangan ya? Oh, apa jangan-jangan jadi komisaris BUMN nanti ya? Saudara, saya bukan orang partai. Saya nggak ada urusan dengan partai. Bahkan demi Allah, di atas mimbar ini saya bersumpah, sepeser pun saya tidak pernah terima dari orang partai, saudara. Tapi kenapa kita perjuangkan 2019 ganti presiden? Yang pertama, karena kita udah nggak sanggup kezaliman demi kezaliman, saudara. Betul, betul. Kezaliman dipertontonkan di depan mata, saudara. Fakta. Saya nggak fitnah, saya bicara fakta. Bagaimana hukum tajam kepada para ulama, tapi tumpul kepada para penista agama, saudara. Coba lihat sebaliknya. Giliran penista agama, tadi dijelaskan Ustaz Syahid Joban, Ade Armando nistakan agama berkali-kali, sampai sekarang aman-aman saja, saudara. Abu Janda, tahu Abu Janda? Apa dikatakan Abu Janda itu bendera tauhid yang selalu dibawa umat Islam pada saat perang, saudara. Di Poso waktu perang ada bendera tauhid, apa enggak? Ustaz, ada enggak? Ada. Umat Islam, saudara, bawa bendera tauhid kemana-mana, ibadallah. Kata Abu Janda, itu bendera tauhid, bendera teroris, saudara. Dilaporkan aman sampai sekarang, nggak dipanggil sama sekali, saudara. Berapa banyak? Ada satu anak, maaf, saya nggak menyudutkan rasnya. Ada satu anak dari suku Tionghoa, saudara. Kita nggak boleh menyudutkan orang karena rasnya. Ras apapun sama. Yang membedakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Karena seseorang lahir dengan ras apapun bukan dengan pilihannya, saudara. Tapi itu kudrat dan iradat Allah. Tidak boleh kita merendahkan orang karena rasnya, karena sukunya. Betul? Tapi fakta, ada satu anak dari suku Tionghoa, saudara, badannya kekar, gagah, saudara. Walaupun masih remaja, nggak pakai baju, dia bikin video, ada videonya di YouTube, diberitakan di TV, saudara. Dipegang foto presiden, kemudian apa dia katakan? Ini presiden kacung saya, kata dia. Saya pengen tembak ini presiden. Dia pengen tembak presiden, saudara. Tapi sampai sekarang aman-aman saja. Bahkan apa? Di dalam salah satu wawancara polisi mengatakan, oh, itu kan cuma bercanda anak-anak saja. Saya mau tanya, kira-kira seperti ini adil atau tidak? Kurang kompak, adil atau tidak? Adil atau tidak? Nah, sampai di situ, saudara. Di Jakarta ada Novel Baswedan, masih saudaranya Anies Baswedan, disiram mukanya pakai air keras, saudara, sampai buta mata beliau. Sampai sekarang belum ketahuan pelakunya, saudara. Padahal cuma nyiram air keras doang, gampang kalau mau nyari pelakunya, ibadallah. Sampai sekarang belum ketahuan. Aneh bin ajaib. Dulu sebelum putaran kedua Pilkada DKI, 3 markas FPI di Jakarta dilempar bom, saudara. Bom molotov. Sampai sekarang kelakuan pelakunya belum ketahuan, lolos aman-aman saja. Tablik akbar FPI DKI Jakarta dihadiri ribuan orang, yang ceramah Imam Besar Habib Rizik. Pada saat itu ada 3 bom mobil mengarah ke jamaah, saudara. Tablik akbarnya tepat di bawah turunan, di bawah flyover. 3 bom mobil. Andai kata saat itu meledak di bawah, saudara, subhanallah, yang 2 gagal meledak, yang 1 meledak di atas perlindungan Allah Subhanahu. Waktu itu sudah gelinding ada ke bawah. Andai kata itu meledak di bawah, bukan cuma 1 orang doang yang bonyok, saudara, ratusan yang bisa mati. Orang ribuan sedang kumpul. Sampai sekarang aman-aman aja, nggak ada kelanjutannya, saudara. Belum kasus-kasus lainnya. Kemarin di 212, saudara, ada yang naruh bom di bawah genset. Akhirnya ketahuan sama Polda Metro Jaya, ketahuan sama panitia, kita lapor ke Polda Metro Jaya, tim Gegana mengamankan, saudara. Sampai sekarang belum ketahuan siapa pelakunya. Kenapa? Hukum giliran kepada ulama tajam, cepat, luar biasa. Tapi giliran kepada para penghina agama,
Padahal para penista agama mereka perusak Pancasila, mereka penghina kebinekaan, saudara. Karena agama apapun tidak boleh dihina di Indonesia, betul? Bukan cuma Islam, agama apapun tidak boleh dihina di Indonesia, saudara. Tapi kenapa mereka para pengkhianat agama, penghina agama, aman-aman saja, tenang-tenang saja, bisa bebas? Makanya kita ingatkan kepada kepolisian, tolong bapak-bapak ini sampaikan kepada yang di Mabes Polri, saudara, tolong tegakkan keadilan. Yang kami inginkan cuma tegakkan keadilan. Kenapa kami teriak di sana sini? Karena kami masih merasakan tidak adanya keadilan, saudara. Tegakkan keadilan, tangkap para penista agama, jebloskan mereka ke penjara. Manakala polisi abai, manakala polisi diam, manakala polisi bungkam, maka jangan salahkan kami umat Islam, kami yang marah, kami yang turun, kami yang akan seret penista agama dengan cara kami sendiri-sendiri, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya semua yang ada di sini, umat Islam apa siap bersihkan umat Indonesia dari penista agama? Orang kompak siap bersihkan Indonesia dari penista agama, siap bersihkan Indonesia dari perusak kebinekaan, siap jaga para ulama, siap jaga para habaib, siap jaga kebinekaan kita, siap jaga kerukunan antar umat beragama. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi itu yang pertama. Kenapa 2019 ganti presiden? Karena kita melihat ada kezaliman demi kezaliman, betul? Kemudian yang kedua, kenapa 2019 ganti presiden, saudara? Karena tadi seperti dijelaskan oleh Ustadz Syahid Jobat, bahwasanya saudara, dulu ada yang namanya di awal bulan September ada ijtima ulama yang kedua, dihadiri kurang lebih 1.500 ulama dari Sabang sampai Merauke di Jakarta di Hotel Cempaka Putih, saudara. Itu ulama datang dari berbagai daerah, mereka ongkos sendiri-sendiri, hotel nginep sendiri-sendiri biayanya, saudara. Karena kita panitia gak punya duit, kita gak punya 9 naga, punyanya cuma 9 ontak doang, saudara. Nah, akhirnya mereka datang sendiri-sendiri ikhlas lillahi ta'ala. Mereka tidak cari jabatan, mereka tidak cari uang, yang mereka cari, saudara, adalah ridha Allah dan kemaslahatan negeri ini. Dan akhirnya pada ijtima ulama tersebut di bawah komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya mau tanya, orang Ampana kangen nggak sama Habib Rizik? Orang kompak kangen atau tidak? Kangen atau tidak? Mudah-mudahan tahun depan Habib Rizik bisa ceramah di Ampana. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Saudara, 1.500 ulama kumpul. Akhirnya mereka merumuskan 17 poin perjanjian fakta integritas. Karena kita berpolitik, kita nggak mencari jabatan. Kalau kita mencari jabatan, kita yang ngalon, saudara. Kita nggak cari uang, kita nggak cari jabatan, bahkan kita keluarkan uang, saudara. Kita berkorban keluarkan uang. Karena yang kita cari adalah kemaslahatan untuk umat, bukan jabatan, bukan uang, saudara. 17 poin kita tawarkan kepada Pak Prabowo berkaitan dengan ekonomi umat, kemaslahatan umat, politik umat, dan lain sebagainya. Pak Prabowo, kalau Anda mau tanda tangani 17 poin ini, kami akan mendukung Anda. Tapi kalau Anda nggak mau tanda tangan, Anda nggak mau komitmen menjalankan 17 poin ini, Anda nggak mau tunduk dengan perjanjian ini, kami nggak akan dukung Anda. Kami bukan orang politik, kami nggak ada urusan, nggak ada kepentingan untuk mendukung Anda secara pribadi, saudara. Dan akhirnya alhamdulillah Bapak Prabowo Subianto bersama wakilnya Sandiaga Salahuddin Uno, beliau berjanji untuk jalankan 17 poin ini, tanda tangan hitam di atas putih dengan materai 6.000. Beliau berjanji, saudara, manakala Allah takdirkan jadi presiden, beliau sendiri, saudara, yang akan menjalankan ini bersama wakilnya. Dan yang paling penting salah satunya adalah poin nomor ke-16, permintaan dari 1.500 peserta yang hadir, bahwasanya Bapak Prabowo berjanji manakala Allah takdirkan jadi presiden, beliau sendiri yang akan berangkat ke Saudi Arabia untuk jemput imam besar kita Habib Rizik pulang ke Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya semua yang ada di sini, siap kita ikut hasil ijtima ulama? Siap kita ikut komando para ulama? Siap kita ikut arahan para ulama? Siap kita dukung yang didukung oleh para ulama? Takbir, sallu ala nabi. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, kenapa 2019 ganti presiden? Karena kita ingat dulu pada tahun 2016, pada saat itu Ahok melakukan penistaan agama, betul? Umat Islam Indonesia dibuat heboh dengan penistaan agama. Saya mau tanya ibu-ibu, bu,
Ibu sebagai orang Islam dengar Ahok nista agama sakit hati atau tidak? Dengar Al-Quran dihina sakit hati atau tidak? Sakit hati atau tidak? Sakit hati. Jangankan yang di Jakarta, yang di Ampana sakit hati, saudara. Waktu itu MUI sudah mengeluarkan resmi, ini bukan fitnah, MUI resmi mengeluarkan sikap keagamaan, Ahok menistakan agama. Dan akhirnya pun pengadilan memutuskan betul Ahok menista agama, akhirnya dipenjara 2 tahun, saudara. Akan tetapi sayang, seribu sayang, padahal udah jelas-jelas menista agama. Di saat umat Islam mati-matian melawan dia, jutaan turun ke Jakarta, 7 juta turun di Jakarta, saudara. Belum lagi yang di daerah-daerah yang pengen turun tapi nggak bisa turun, betul? Yang pengen turun tapi nggak ada biaya, pengen ke Jakarta, ada atau tidak? Yang pengen turun ke Jakarta tapi belum bisa, ada atau tidak? Banyak, saudara. Yang tidak turun jauh lebih banyak dari yang turun, saudara. Umat Islam di mana-mana marah. Ini lihat orang menista agama. Ada partai-partai yang tetap ngotot mendukung penista agama, saudara. Tetap ngotot, dia nggak peduli, tetap dia dukung itu penista agama, saudara. Padahal dalam Islam ada prinsip ar-ridho bil maksiyah ainul maksiyah. Ridho terhadap kemaksiatan adalah kemaksiatan itu sendiri. Ridho terhadap penistaan agama adalah penistaan agama itu sendiri. Artinya apa? Kalau ada partai apapun itu, saya nggak peduli, saudara. Kalau dia ngotot tetap dukung penista agama, artinya secara tidak langsung dia telah melakukan penistaan agama, saudara. Saya mau tanya, kira-kira kalau partai secara tidak langsung melakukan penistaan agama, dukung atau jangan? Kurang kompak, dukung atau jangan? Partai melakukan penistaan agama, menangkan atau kalahkan? Menangkan atau kalahkan? Ada yang mengatakan, Habib kok provokatif sih seperti itu, ngajarin orang yang dukung penista agama jangan dipilih, saudara. Orang bebas, di negeri demokrasi bebas. Dia mau dukung dengan motif apapun silahkan, saudara. Saya nggak sampaikan fitnah, yang saya sampaikan semuanya fakta, saudara. Ada apa-apa adanya. Dulu waktu zaman Pak SBY nyalon jadi presiden, saya ingat tetangga saya tanya, ibu-ibu, Bu, ibu milih siapa? Milih Pak SBY. Kenapa kau milih SBY, Pak? Iya, Beb, soalnya SBY ganteng. Milih karena gara-gara apa? Ganteng. Kalau orang milih karena motif ganteng boleh, bebas. Kenapa orang milih karena motif agama tidak boleh, saudara? Demokrasi kita membuka lebar, siapapun boleh milih karena motif apapun. Demokrasi nggak pernah melarang seseorang milih karena motif tertentu, saudara. Bebas, motifnya tidak dilarang, saudara, nggak diatur. Makanya saya mau tanya, kira-kira kalau ada partai dukung penista agama, kita dukung atau jangan? Kurang kompak, dukung atau jangan? Siap tenggelamkan partai pendukung penista agama, siap tenggelamkan mereka. Sebagaimana dulu di Jakarta kita minta kepada mereka, tolong cabut dukungan kalian, ini hak penista agama, jangan didukung, tolong cabut dukungan kalian. Mereka tetap nggak mau cabut, saudara. Mereka tetap dukung penista agama, artinya tetap nyakitin umat Islam. Sebagaimana dulu mereka sombong tetap dukung penista agama, saat ini kami umat Islam tidak akan memberikan suara kami kepada para penista agama, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya semua yang ada di sini, siap tenggelamkan partai penista agama? Siap tenggelamkan partai penista agama? Siap kalahkan partai penista agama? Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando yang besar? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, sebelum saya tutup ceramah saya, Pak Bu, nah, saya pengen bikin survei. Boleh nggak bikin survei? Boleh nggak bikin survei? Boleh. Kalau negara demokrasi nggak boleh bikin survei, bubarin negara demokrasi, ganti monarki, ganti kerajaan, saudara. Nah, saya keliling ke berbagai daerah di Indonesia. Di bulan Maulid aja nih, Bu, saya udah keliling. Mulai dari Kalimantan Timur, saya ceramah di Balikpapan, kemudian di Berau, Kalimantan Utara, di Bulungan, Tanjung Selor, Tarakan, lanjut Kalimantan Barat, Pontianak, Mempawah, Siantan, Singkawang. Saya keliling, saudara. Kemudian mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten. Oh, Jawa Barat, Jakarta, Banten udah nggak kehitung, hampir tiap malam, saudara. Satu malam bisa 3-4 tempat kalau Jakarta, Banten dan sekitarnya. Karena kalau di Jakarta, Banten tabligh akbar itu sampai jam 3 malam, saudara. Jadi kita mulai jam 9 bisa ceramah di tempat A, jam 10 di B, jam 11 di C. Itu Jakarta, Banten, DKI dan sekitarnya. Kemudian Sumatera,
Kemarin seminggu yang lalu saya baru pulang dari Palembang, ini pulang dari Sulawesi ini, saya ceramah di Bangka Belitung, bulan depan di Medan saya keliling. Saya pengen tahu aspirasi umat, suara umat ini seperti apa. Nah, karena saya maaf Pak Bu, saya rada-rada nggak percaya sama survei. Dulu di Jakarta 7 lembaga survei besar mengatakan Ahok itu Anies Baswedan kalah 1 putaran, saudara. 1 putaran langsung kalah, Ahok langsung menang 1 putaran. Tapi ternyata alhamdulillah itu tidak terbukti. Beliau diberikan kemenangan karena dukungan umat Islam dan karena ridho Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang saya pengen tahu kira-kira siapa presiden pilihan umat di Ampana, saudara? Sabar, belum selesai belum? Jawab yang jujur. Sebentar belum? Dari hati nurani, nggak ada paksaan. Kita saling menghormati perbedaan satu sama lain, betul? Apapun pilihannya, NKRI tetap harus dijaga, betul? Tetap harus menghormati satu sama lain, setuju? Tapi sebelumnya saya mau tanya, survei dilarang atau kagak? Saya mau survei, boleh atau tidak? Takutnya ntar ditangkap lagi, saudara. Masya Allah, survei, bebas, saudara. Coba jawab yang jujur, Yang pilih nomor 1 Jokowi Ma'ruf, angkat tangannya. Nggak ada. Jawab yang jujur saya kasih hadiah. Ada 1. Bagus, jujur itu namanya. Pilih nomor 1. Nah, jujur, alhamdulillah. Coba sekarang, berarti ada 1. Yang pilih nomor 2, angkat tangannya. Takbir. Berarti mayoritas ikut hasil ijtima ulama. Alhamdulillah. Walaupun beda-beda pilihan, tetap saling menghormati satu sama lain. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya tutup ceramah saya mau ajak semua orang Ampana baca pantun. Siap baca pantun? Tapi saya mau orang Ampana jawab yang kompak. Bisa jawabnya kompak? Bagaimana jawabnya? Cakep. Bagaimana jawabnya? Kurang kompak, kurang keras, kurang kencang. Nah, coba saya tes dulu. Jalan-jalan ke Ampana. Cakep. Nanti terakhir jawabnya jangan cakep. Terakhir semua angkat tangannya, suarakan takbir sekuat tenaga. Kita goncangkan Ampana dengan takbir. Setuju? Ayo coba semuanya. Ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Kurang kompak. Ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Jangan mimpi 2 periode. 2019 ganti presiden. Takbir. Semoga umat Islam Ampana siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap gunakan hak konstitusional kita, siap ikut komando ulama, siap jaga NKRI, siap 2019 ganti presiden. Semua angkat tangannya. Takbir. Sallu ala Nabi. Sebelum ditutup ceramah saya, sebagaimana wasiat dari Al-Arif Billah Al-Habib Saleh, amin ya rabbal. Dulu di zaman PKI beliau wasiat kepada umat Islam supaya banyak-banyak baca sholawat badar dengan niat mudah-mudahan saudara umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah. Nah, sekarang saya mau ajak semua yang ada di sini sama-sama kita baca sholawat badar. Yang kompak keluarkan suaranya. Mudah-mudahan berkahnya sholawat badar, mudah-mudahan berkah Rasulullah dan Ahlul Badar beserta guru tua. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya keinginan Allah wujudkan keinginannya, yang punya harapan Allah wujudkan harapannya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya,
Yang masih belum istiqomah, Allah istiqomahkan langkahnya. Amin ya Rabbal. Ayo semua sama-sama, semua sama-sama yang kompak semuanya. Salatullah ala taha lillah. Salatullah la ala yasin billah. Salatullah mullah ala taha lillah. Salatullah mullah. Semua angkat tangan minta sama Allah, semuanya minta. Tawassalna billah wa bil hadi tawassalna billah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Ya Allah, salatullah ya Rasulullah. Khudh bi aidina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Ala yasin billah ilahi sa umma min al-afa ilahi sa umma min al-afa wa min hammin wa min ghumma bi ahlil. Ya Allah, salatullah Allah Allah, salatullah ala yasin. Saya mau ajak semua yang di sini kita baca Mars Aksi Bela Islam. Tahu? Tahu? Yang belum tahu saya kasih tahu. Yang pertama, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Jadi Al-Quran imam kah? Al-Quran pedoman kah? Al-Quran petunjuk kah? Al-Quran satukan kah? Imam, pedoman, petunjuk, satukan. Hafal? Hafal? Imam, pedoman, petunjuk, satukan. Kemudian lanjutnya aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Nanti semua angkat tangannya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Ayo semua sama-sama ikut bareng saya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Allah Allah, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Semua angkat tangan, semuanya, semua angkat tangannya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pengantin ikut tanda tangan. Allahu Akbar. Al-Quran imam. Allah Al-Quran pedoman.
Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan, Al-Quran imam kami semuanya, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, aksi bela Islam. Semua angkat tangan, semuanya, semua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya. Kedua mempelai diberkahi kehidupannya, diberikan dzurriat yang salihin salihat. Di sini yang belum dapat jodoh Allah mudahkan jodohnya. Yang sudah berkeluarga diberkahi rumah tangganya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lana wa lahumul hajat. Semua tundukkan kepala, angkat tangan, yang resep minta kepada Allah hajat-hajatnya, insya Allah dikabulkan semua hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat semua yang hadir, berkahnya Rasulullah, berkah guru tua ya Allah. Yang sulit angkat kesulitannya, berikan kemudahan ya Allah. Orang-orang tua kami, sanak famili kami yang tidak bisa hadir, orang-orang yang kami cinta, kabulkan hajat-hajat mereka semua ya Allah. واقض لنا ولهم الحاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وأسلافنا الصالحون وعلى من والحبيب عدروس بن سالم الجفري جامعا شاملا لخيرات الدنيا والآخرة وإلى روح الوالد عبد الرحمن بن عمر العطاس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم مشايخنا ومشايخكم أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jangan ada yang bergerak dulu. Habis ini masih ada doa dari orang tua kita, dari habaib kita. Acara ini tidak sempurna kecuali ditutup doa dari mereka. Siap sampai habis? Siap sampai selesai? Insya ini yang saya sampaikan. Kalau ada salah-salah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dunia akhirat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Hasan bin Idrus Al-Habsyi LCMA dalam kapasitas beliau 2 Imam Front Pembela Islam Provinsi Sulawesi Tengah. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas, Ustadz Zaid Joban, Ustadz Husain bin Salim Bahmid, para asatidzah, para habaib, Habib Abdurrahman bin Salim Al-Idrus, para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kapolres, Bapak TNI, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pertama-tama marilah kita sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayahnya, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarnya dari kita tempat ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabatnya hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Hari ini ampana bergembira. Subhanallah. Ini para habaib dari segala penjuru dan pelosok hadir pada saat ini. Kalau kita melihat udara begitu bersahaja, mendung datang ikut serta dalam kebahagiaan yang begitu dahsyat. Ini kalau mau suruh ceramah lagi masih banyak. Iya, masih banyak. Banyak para asatidzah, banyak para habaib. Cuma ada pepatah mengatakan terang bulan terang dikali, buaya timbul disangka mati. Jangan percaya mulut lelaki kecuali Hasan Al-Habsyi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya agak minder tadinya, makanya dibilang LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Imam besar ini mau ceramah. Alhamdulillah kita hadir bersama-sama dalam rangka ini, banyak rangkaian acara. Yang pertama tadi akikah. Saya lihat hampir satu playgroup yang di akikah tadi yang masuk ke dalam. Setelah itu pernikahan, ada 2 pasang. Ada yang datang satu perempuan sama saya, Habib saya mau jadi yang kedua. Saya gembira, pede. Saya bilang alamat inti di mana? Sudah Habib, satu rumah kita mau yang kedua. Salah pengertian, rupanya mau pilih 2, nomor 2 ke depan, bukan pilih. Oh, ini salah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya Habib, kita dikagetkan dengan gempa yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Saya tidak tahu di sini kena enggak imbasnya. Ada? Ada. Tidak ada yang rubuh. Pada saat itu hari Jumat, di saat azan dikumandangkan, gempa datang bertubi-tubi dan hampir semua menyatakan kiamat telah terjadi di kota Palu dan sekitarnya. Semua bingung. Kebingungan, ada apa dengan kota Palu? Gempa terjadi di zaman Rasulullah. Begitu gempa terjadi, Nabi injak bumi dan berkata, ya arfauka kana Rasulullah. Hei bumi, di atasmu ada Nabi Muhammad. Bumi diam. Nabi panggil para sahabatnya. Nabi katakan Tuhan kalian negur sama kalian. Di zaman Sayyidina Umar terjadi gempa. Pada saat itu Sayyidina Umar begitu datang berita, datang ke kampung tersebut, bertanya ke masyarakatnya, dosa apa yang kalian buat sehingga gempa terjadi di negeri kalian? Sayyidina Umar tidak tanya berapa korban jiwa, apa yang hancur dari harta kalian. Sayyidina Umar tanya,
Dosa apa yang kalian buat sehingga gempa terjadi di negeri kalian? Hari ini kita bertanya, ada apa dengan kota Palu? Dosa apa yang dibuat oleh masyarakat Palu, Sigi, Donggala, dan Ampana sehingga gempa itu imbasnya terjadi juga di Ampana? Ayo, mari kita lihat dosa apa yang kita buat. Habib, kalau kita berjalan di kota Palu itu, di pinggiran pantai, kalau pagi kita tanya nama siapa, Hamid. Begitu malam, Hamidah. Malam siang tanya nama siapa, Madong. Begitu malam, Madonna. Dosa terlalu banyak yang kita buat. Masjid kita ratusan yang hancur. Para imam kita ada 11 yang mati di saat lagi sholat maghrib. Banyak yang kita kehilangan tempat tinggal. Ustadz Husain ini pimpinan majelis ta'lim, beberapa anggotanya hilang, dan beliau bawa kemari yang kehilangan rumah tangga semuanya. Anak-anak bingung, kalau gempa tempat lain ya Habib mungkin ada bekas, ini dengan tanah-tanahnya hilang, batas tanah hilang, yang dipertentangkan hilang. Berantem daerah Sigi itu berantem. Yang diberantem apa? Mengenai batas daerah, batas kampung, batasnya hilang semuanya. Sekarang mereka berpelukan dalam rumah, berpelukan dalam tenda. Yang dibilang preman hebat, wah tatonya naga, berubah jadi cacing karena ketakutan. Apa yang ditakutkan? Allah berfirman, innal mauta tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalian takut karena mati, karena tertimpa musibah yang ada, semua dalam keadaan ketakutan. Ini Habib, orang hebat ini, paranormal. Begitu habis gempa sudah tidak normal, hilang hebatnya. Ini yang terjadi. Mari, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita membuat perhitungan sebelum akan datang hari perhitungan yang akan menghitung kita sekalian. Subhanallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalan di pinggiran pantai di Palu, saya tidak tahu di sini. Saya lihat di sini juga sudah mulai. Begitu azan dikumandangkan, mereka tidak peduli. Baik waktu zuhur, asar, maghrib, isya, tetap mereka dengan karaoke-nya yang ada. Sedangkan Nabi memerintahkan, jika kalian mendengarkan azan, jawab azan tersebut. Di depan kita ada IAIN. Subhanallah. Kalau ada dosen IAIN mau tersinggung silahkan. Ada bangunan dibangun di samping mereka. Mereka turun unjuk rasa karena ada bangunan yang dibangun, ada ruko. Ruko tidak bermaksiat, tapi tidak pernah mereka turun unjuk rasa penjual minuman yang ada. Mereka tidak pernah turun unjuk rasa menentang LGBT yang dibangun, yang dibuat pagelarannya di samping kampus mereka. Akhirnya tsunami datang memakan yang namanya IAIN yang ada. Ini kita bungkam dengan kemaksiatan yang ada, kita diam dengan kemaksiatan yang ada, sehingga Allah menurunkan musibah. Dia tidak peduli ada imam-imam mati, ada habaib-habaib yang mati, ada ustadz-ustadznya mati, disikat pada saat itu. Dan sampai sekarang pemerintah hanya menyatakan 7,4 skala Richter. Kalau antum ini alumni 212, kalau anak alumni 7,4 skala Richter. Tidak semua alumni menganggap kiamat pada saat itu. Lampu mati, tidak ada yang bisa nelpon satu sama lain. Berapa negeri kita yang hilang, yang namanya Perumnas, ada 1250 KK itu diblender oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada likuifaksi sepanjang hampir 6 km itu diseret
dan kematian di sana begitu menyedihkan sehingga para ahli datang menyatakan, ada apa dengan kota Palu? Dosa apa yang dibuat oleh mereka? Musibah yang turun adalah musibah yang pernah turun pada nabi-nabi sebelumnya. Banyak kita mau tutupi. Ditambah kita punya pemimpin subhanallah, menghidupkan budaya yang sudah dibungkamkan oleh syariat yang ada. Nanti kalau ada jadi wali kota. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita merayakan haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Idrus masuk ke kota Palu di tahun 1928. Madrasah Al-Khairat, peletakan batu pertama yang ada di Sis Al-Jufri 1930. Dari situ beliau mengumandangkan keislaman yang ada, sehingga membuat madrasah di saat beliau meninggal ada 450 cabang di segelus sepanjang pelosok yang ada. Ini sebuah kemuliaan. Kalau di Palu itu atau kota Palu, khususnya Sulawesi Tengah, banyak keajaiban. Ada namanya kayu hitam yang kita kenal dengan ebony. Itu tidak terdapat di daerah lain, hanya di Sulawesi Tengah. Ada yang namanya anoa, hanya terdapat di Sulawesi Tengah. Ada sebuah yayasan hanya terdapat di Sulawesi Tengah. Pusatnya di kota Palu, cabangnya ada di Jakarta, subhanallah. FPI cabang di Palu, pusatnya di Jakarta. Semua organisasi itu pusatnya di Jakarta. Tapi yang Al-Khairat pusatnya di Palu, di Surabaya ada cabang, di Jakarta ada cabang, di Kalimantan ada cabang. Itu keistimewaan kota Palu yang ada, khususnya Tojo Una-Una. Dan Tojo Una-Una pernah juga diadakan muktamar yang kedua pengurus besar Al-Khairat. Ini tidak pernah dibuat di tempat lain, hanya di Tojo Una-Una. Makanya Tojo Una-Una mau mengambil hikmah dan mau mengambil ada keberkahan. Mereka juga mau merayakan yang namanya haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kalau di saat haul tersebut ada beberapa tempat yang setelah haul 12 Syawal itu Morowali buat haul juga, Manado buat haul juga, Ternate buat haul. Makanya orang Ampana khususnya turunan daripada Haji Amin Lasawedi begitu cerdas, dia mengambil di bulan Desember di tanggal 22. Di sini juga kita mengadakan reuni bersama. Ini negosiasi sama Rasulullah. Apa bukan Nabi yang memberi jawaban? Siapa yang memberi jawaban? Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang engkau sembah, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jangan dengan kata lain toleransi. Kita toleransi satu sama lain, tapi dalam urusan ibadah tidak boleh ada toleransi. Harus jelas warna ente. Jangan ada toleransi. Toleransi saling membantu ya, saling menjaga keamanan oke, tapi untuk menghadiri, kalau ada muslim yang hadir di gereja, itu tidak betul. Ada orang lain yang ikut salat kita, itu juga tidak betul. Masing-masing menjaga keagamaannya. Kalau ada yang bilang, dia tidak toleransi, tidak menghadiri tempat saya, ya bahlul, bukan saya yang tidak mau hadiri. Agama saya melarang saya untuk tidak bisa hadir di tempat Anda. Itu harus jelas, hati-hati. Toleransi boleh kita bertoleransi, tapi dalam urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di sini
tidak lain tidak bukan masing-masing kita mau mencari keberkahan. Insya Allah semua kita akan mendapatkan keberkahan tersebut. Saya tidak panjang lebar karena waktu juga yang akan memisahkan kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna syakiyan wa la mahruma, kama jama'na fi hadzal makan yajma'una fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Betapa banyak kami berbuat dosa kepadamu ya Allah. Kami berkumpul hari ini tidak lain dan tidak bukan mencari keberkahan dari Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, jangan Engkau lupakan kedua orang tua kami ya Allah, khususnya ibu kami ya Allah. Ia telah menggendong kami selama 9 bulan 10 hari dalam perutnya ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah, kadang ia mengambil sesuatu yang haram demi menghidupkan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Jadikanlah liang lahatnya sebagai surgamu, jangan Engkau jadikan liang lahatnya sebagai api nerakamu ya Allah. Ya Allah, kami bersumpah di hadapan-Mu, tiada manusia yang baik dalam kehidupan kami kecuali kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau siksa ia ya Allah, karena ia telah tersiksa dalam menghidupkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami taat kepadamu, sujud kepadamu. Berikan kami kekuatan dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami agar dapat sujud dan ruku kepadamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qulna al muslimina minas syaqawa ila sa'adah, minan nar ila al jannah, wa minal adhab ila rahmah, wa minal dhunub ila al maghfirah, wa minal isa ila al ihsan, wa minal khawf ila al aman, minal faqri ila al ghina, minal dhulli ila al izzi, minal ihana ila al karamah. Ya Allah, berikan kami rezeki agar dapat tawaf di Masjidil Haram. Berikan kami rezeki agar dapat mencium Hajarul Aswad. Berikan kami rezeki agar dapat menziarahi Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pertemukan kami dengan kedua orang tua kami dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Ya Allah, kadang kami rindu mendengarkan suaranya, kadang kami rindu bersentuhan tubuh kami dengan tubuhnya, kadang kami rindu untuk mencium tangannya ya Allah, tapi ia telah berada di liang lahatnya ya Allah. Hanya doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah, bangkitkan kami di akhirat nanti dengan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dengan Nabi kami dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir! 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 Sallu ala Muhammad. Semoga dengan berkah dan karomah guru tua dan Uwa Haji Amin, seluruh hajat-hajat kita yang hadir di majelis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga komiu semua pulang di rumah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, tiba dengan selamat dan kembali berkumpul di keluarga. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini usai sudah tabligh akbar, acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus haul guru tua di Ampana, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah hadir bersama kami di sini Ketua DPD FPI Sulawesi Tengah Ustadz Sugianto, Kiai Haji Syahid Joban datang bersama kami dari Jakarta. Semuanya ada di sini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga tadi ada Imam FPI Sulawesi Tengah Al Habib Hasan Al Habsyi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan FPI Sulawesi Tengah makin berkah. Amin. Amin. Allah, tidak ada satu kabupaten pun, tidak ada satu kecamatan pun, bahkan tidak ada satu kelurahan pun kecuali kita bisa tegakkan FPI di Sulawesi Tengah. Amin. Tidak lain dan tidak bukan kecuali dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Takbir. 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 Terus lanjutkan perjuangan di Sulawesi Tengah, lanjutkan dakwah, tegakkan hizbah dan gelorakan jihad di Sulawesi Tengah. Insyaallah Allah selalu bersama kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili bidang dakwah DPP Front Pembela Islam pusat di Jakarta, terus memberikan motivasi semangat terus untuk kawan-kawan kita, khususnya kawan seperjuangan di Front Pembela Islam, untuk senantiasa menjadi pelayan umat dan pembela agama sampai atas darah penghidupan kita. Siap berjuang? Siap! Siap bela Allah? Siap! Siap bela Islam? Siap! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa satu lagi pesan. Saya datang ke sini sebagai ketua FSI. Pulang dari sini FSI Sulawesi Tengah harus segera dibentuk. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام